Tahun ini hampir 4 dekade berlalu. Kita duduk di titik yang sama, menyaksikan berbagai pemandangan indah yang menghibur hati. Santri sibuk melakukan aktivitas. Gedung-gedung menjulang menggantikan hamparan sawah. Lantunan Quran terdengar menggema menghibur hati. Suara mencari ilmu memecah keheningan malam, menebarkan semerbak wangian siang toro semesta. Bapak Ibu, para hadirin, mari kita melintasi ruang dan waktu, kembali kepada 13.680 hari silam, 456 bulan, yakni 38 tahun lalu. Duduklah dengan tenang, istirahatkan seluruh badanmu, lenturkan otot-ototmu, hempaskan seluruh segala pikiran yang membebanimu. Pusatkan perhatianmu ke sini. Mari bersama menebus ruang dan waktu, menjelajah di tahun 90-an. Saat ini kita berada di tahun 90-an, tahun awal yang kita saksikan. Kita sedang berdiri memandang sekeliling kita. Kita menyaksikan pendirian gedung madrasah yang merupakan gedung pertama yang menjadi saksi perjuangan pengasuh kita, santri dan santriwati perdana. Gedung yang tidak difungsikan hanya sebagai kamar, tapi juga sebagai tempat belajar. Gedung tempat bertumpah ruahnya keringat dan hangatnya butiran air mata. Bagi santri yang rindu pada keluarga, tapi kerinduan itu hanya lumrah, hal yang pasti dirasa oleh umat manusia. Ketika jauh dari orang yang disayang, menangislah jika rindu di dada. Berdoalah agar yang dirindu selalu terjaga. Setelah berdirinya gedung madrasah, berdirilah gedung yang merupakan gedung tertua kedua, tepat para santri berbagi kisah, yakni 3 gubuk asrama putra, madrasah dan asrama dari awal hingga kini menjadi tempat santri baru, sehingga kedua gedung ini menjadi saksi setiap tetesan air mata dan tetesan keringat yang jatuh karena perjuangan dalam menuntut ilmu dan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Perputaran waktu membawa kita meninggalkan tahun 90-an dan mengajarkan kita hal yang begitu besar, yakni hidup tak lekang oleh suka dan duka. Setiap yang hidup pasti akan mengalami keduanya. Kini kita memasuki tahun 2004 setelah pesantren Nurul Hasimi berdiri dan berjuang dalam mendidik anak bangsa dengan akhlak dan tauladan nan karimah. Tahun ini kita mengalami banyak hal yang menjadi pelajaran berharga. Tak ada satupun isyarat, bahkan tanda, jika tahun ini kita akan menghadapi kenyataan yang sangat pahit dan mungkin sulit untuk diterima. Namun waktu terus berputar, tak dapat dihentikan, dan sampailah kita pada hari Ahad tanggal 9 Muharram tahun 1425 Hijriah, yakni tahun 2004, yang membawa kabar duka yang mengguncangkan dada, menghentakkan jiwa dan meninangkan air mata. Figur guru dan pembimbing kita menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara meraung di atas mimbar masjid yang menyampaikan kabar duka bahwa Kiai Haji Nasiruddin Supardi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Air mata tak kuasa dibendung suasana pesantren kala itu. Seakan-akan terasa hampa. Tangisan pecah, sosok guru kini telah tiada, meninggalkan kita dalam hening dan sunyi. Namun pesannya, setadaan engkau nak kana cek sampai pincengan, engkau pakun bedah tambes akin. Nurul Hasimi akan selalu terus dan terus hidup bahkan ketika ia tiada. Harapan yang disampaikan beliau kini dapat direalisasikan sedikit demi sedikit dalam hal pendidikan dan dapat menyelaraskan pelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Infrastruktur juga berkembang semakin pesat. Nurul Hasimi terus maju dan berkembang walau harus melewati tatih dan rintihan karena semangat besar Kiai Haji Syafi'i Nasyruddin sebagai penerus kedua dalam memicu utama Pondok Pesantren Nurul Hasimi lewat sambungan silaturahmi kepada masyarakat dan alumni. Akhirnya kita bisa meneruskan perjuangan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahun demi tahun sudah berlalu. Kini memasuki tahun 2018, di mana tahun itu menjadi penghujung perjuangan beliau. 14 tahun sebagai pengasuh kedua Pondok Pesantren Nurul Hasimi yang kini telah dipanggil Ilahi Rabbi. Duka kembali terjadi menghantui para santri. Namun dengan situasi ini, santri terus bersemangat dalam mencari ilmu karena ada pengganti yang tangguh dan sosok yang bijaksana, memberikan semangat dan motivasi dan situasi apapun. Beliau Kiai Haji Ahmad Yahya Nasyruddin, pengasuh dan pengasah ketiga Pondok Pesantren Nurul Hasimi yang kami cintai. Pagi, sore, dan malam pun beliau selalu terbuka ketika ada santri yang ingin bertanya tentang hal apapun itu yang dirasa sulit mengenai ilmu agama. Hari demi hari berganti, suasana pesantren kembali berseri. Hempasan angin pun semakin kencang menerpa pesantren Nurul Hasimi tercinta. Namun kami percaya beliau adalah pahlawan dan pejuang yang tak pernah putus asa. Berkat jerih payah beliau, kami santri hidup dan penuh dengan rasa percaya diri bahwa kami santri Nurul Hasimi bisa berkembang dan hidup bukan di dalam hayalan. Sampailah pada tahun 2020, di mana tahun ini juga santri diuji kembali oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayanginya. Beliau juga dipanggil, seakan-akan kami santri tidak percaya, karena kami masih ingin mengaji dan mengabdi untuk mencari ridhonya. Kami santri akan terus mengenang dan mengingat pesan beliau. Tetaplah berusaha walaupun di mana jua. Pada akhirnya kita sampai pada tahun 2022, 38 tahun berdirinya Pondok Pesantren Nurul Hasimi. Dengan semangat penerus beliau yang masih muda, Gus Madun Ibrahim harus mengemban amanah yang sangat besar. Namun keyakinan dan tekad beliau Nurul Hasimi semakin jaya. Madrasah diniyah, SMP dan SMA semakin erat dan penuh dengan tekad menjaga keharmonisan dan kekompakan demi Nurul Hasimi tercinta. Dengan ini Nurul Hasimi lebih maju, eksis dan berkembang. Happy Anniversary Nurul Hasimi yang ke 38 tahun Pondok Pesantren Nurul Hasimi, jayalah selalu.